Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSI. Hari ini kita akan belajar bersama tentang hipertensi. Oke, hipertensi itu dikenal sebagai tekanan darah tinggi ya. Jadi tekanan darah tinggi itu adalah tekanan yang ada di dalam vaskular atau pembuluh darah yang di arteri. Jadi tekanannya itu tuh dari jantung saat memompa dan menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, jadi tekanan darah itu kan ada dua ya. Biasanya kalau orang bilang tensinya berapa gitu kan, 140/90 gitu. Nah, yang 140 tuh apa sih? Yang atas itu adalah tekanan sistolik. Nah, yang bawah yang 90 itu adalah tekanan diastolik. Dibilang hipertensi itu ketika tekanan sistoliknya itu lebih dari 140. Dan untuk tekanan diastoliknya itu lebih dari 90 mm air raksa. Jadi nanti itu dilakukan pengukuran dulu. Nah, kita nggak bisa bilang kalau hipertensi itu dalam satu waktu. Misal hari ini nih, diukur tekanan darahnya katakanlah 160/100 gitu kan. Nah, itu langsung dibilang hipertensi nggak bisa. Karena kan ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan tekanan darah kita itu naik. Nah, jadi dibilang hipertensi itu kalau dilakukan pengukuran dalam 2 waktu yang berbeda. Misal hari ini, terus kemudian dicek lagi besok atau lusa dicek lagi terus masih tinggi, ya berarti disebut dengan hipertensi. Seperti itu. Oke, sebelum kita ke klasifikasi, nah kita harus tahu dulu berapa normalnya tensi, ya kan? Nah, untuk yang sistolik ya, yang atas itu kurang dari 120 mm air raksa atau mmHg. Atau ya, untuk yang bawah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Nah, untuk hipertensi sendiri sebenarnya ada empat klasifikasi ya. Yang pertama ada elevated, kemudian hipertensi stage 1, hipertensi stage 2, dan hipertensi yang krisis hipertensi. Untuk tabelnya bisa lihat di sini. Faktor risiko atau penyebab terjadinya hipertensi itu multifaktorial ya, banyak faktor. Salah satunya yang pertama adalah usia. Semakin tua, elastisitas pembuluh darah kita itu semakin berkurang, jadi bisa terjadi hipertensi. Oke, untuk faktor yang kedua adalah genetik. Sebenarnya genetik di sini itu adalah family history, karena biasanya ketika orang tua itu menderita hipertensi, pasti anaknya juga beresiko menderita hipertensi. Pola makan orang tua biasanya dan anak itu tidak jauh berbeda. Contohnya orang tuanya senang makan goreng-goreng, santan gitu yang berlemak-lemak, pasti anaknya juga akan makan yang sama gitu. Oke, terus lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah obesitas. Kenapa obesitas beresiko? Yaitu tadi, karena pola makan yang tidak tepat tadi, yang tidak sehat, itu menyebabkan banyak penumpukan lemak. Nah, lemak yang berbahaya itu adalah lemak yang ada di dalam tubuh. Ya, lemak visceral. Nah, lemak visceral ini misalkan dia ada di pembuluh darah, ya itu akan menyebabkan tadi penyumbatan. Nah, penyumbatan ini bisa menyebabkan tensi semakin meningkat gitu. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat adalah aktivitas fisik. Ya, biasanya orang-orang yang dia sering olahraga itu resiko untuk terkena hipertensinya kecil karena dia melakukan aktivitas fisik. Nah, apabila tidak melakukan aktivitas fisik ya resiko hipertensinya jauh lebih besar dibandingkan yang melakukan. Oke, selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima sendiri adalah diet tinggi garam. Diet itu bukan berarti mengurangi makanan ya, justru diet itu makan. Jadi orang-orang dengan asupan garam yang terlalu berlebih, dia beresiko terkena hipertensi. Juga contohnya orang-orang yang dia secara geografis seperti di Indonesia ini tinggal di pesisir pantai. Jadi kan asupan garamnya tinggi. Jadi di situ juga beresiko terkena hipertensi. Yang terakhir itu adalah konsumsi alkohol berlebih.
Untuk mencegah terjadinya hipertensi, yang pertama adalah ya tadi pola hidup sehat. Karena sebenarnya untuk tata laksana utama hipertensi adalah pola hidup sehat. Jadi dengan makan makanan yang sehat, kemudian melakukan aktivitas fisik, juga menghindari seperti merokok, minum alkohol, kemudian makan yang asin-asin, terus cukup tidur. Itu penting. Oke, untuk mengontrol apabila sudah terjadi hipertensi, yang pertama adalah rajin memeriksa tekanan darah, ya kan. Kemudian kalau misalkan di rumah punya alat tensi sendiri, boleh. Kemudian bisa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau ke rumah sakit, kontrol di poli penyakit dalam, dan harus rutin mengkonsumsi obat hipertensi. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya pelonjakan tensi, dan juga kita harus menghindari dari faktor-faktor yang memperberat seperti yang sudah disebutkan tadi. Apa pantangan dari penderita hipertensi atau makanan yang nggak boleh dikonsumsi ya? Sebenarnya tetap boleh konsumsi tapi ada batasnya. Yang nggak boleh terlalu berlebih adalah seperti garam berlebih, kemudian lemak berlebih, karbohidrat atau gula-gula yang berlebih ya. Dan kalau misalkan ditanya apakah ada suplemen khusus untuk hipertensi, sebenarnya tidak ada. Tapi yang paling baik adalah kita rutin mengkonsumsi sayur, buah, ya antioksidan tinggi dan juga mineral baik. Oke, apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika ada hipertensi di rumah ya? Ketika ada keluarga atau tetangga atau di sekitar kita yang menderita hipertensi. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu tensinya berapa, ya kan? Dari klasifikasi yang sudah disebutkan tadi. Nah, kalau misalkan masuk ke kategori yang krisis hipertensi, ya kan, apalagi dengan keluhan, misal pasien ini kok tiba-tiba penurunan kesadaran gitu kan, terus kemudian kok nyeri kepala hebat, segera telepon 119 atau segera bawa ke rumah sakit terdekat atau instalasi gawat darurat terdekat. Oke, apa orang yang sering marah-marah itu bisa jadi penderita hipertensi? Sebenarnya tidak semuanya, tapi itu bisa terjadi karena itu kan berpengaruh dari faktor psikis ya. Jadi kenapa kok bisa gitu, diketahui ada senyawa itu yang bisa senyawa seperti hormon gitu, hormonnya itu bisa membuat pembuluh darah kita kaku. Jadi ini nggak mesti harus kondisi marah ya. Jadi ketika kondisi, emosi yang nggak harus marah itu seperti kayak sedih, galau, itu juga bisa menjadi faktor resiko. Komplikasi dari hipertensi sendiri adalah yang paling banyak itu ada penyakit jantung. Kemudian dilanjut dengan penyakit ginjal ya, ada juga stroke, dan diabetes mellitus. Dampaknya itu sampai kepada kematian. Jadi kenapa hipertensi ini sering dibilang silent killer karena dia itu diam-diam tanpa gejala ya, bisa terjadi komplikasi seperti tadi. Apakah hipertensi bisa menyerang usia muda ya? Jadi, bisa saja terjadi pada usia muda, usia 20 tahunan, bahkan mungkin kurang dari 20 tahunan. Sebenarnya ini dipicu oleh tadi faktor-faktor resiko yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti pola hidup yang tidak sehat, ya, makan makanan yang, tinggi garam, ya kan, tinggi MSG ya, kemudian juga makan yang berlemak, merokok, minum alkohol, kurang aktivitas fisik, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.